Salah satu poin pembahasan yang cukup sensitif dalam Omnibus Law yakni rancangan undang-undang klaster ketenagakerjaan hampir rampung. Dikatakan sensitif karena ini melibatkan kepentingan pengusaha dan buruh dalam menjalankan roda industri tanah air. Sebab sudah cukup lama kedua kepentingan itu beradu argumentasi. Saling tarik-menarik kepentingan selalu jadi pemandangan publik lewat demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan buruh di jalan. Pembahasan dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat bukan tanpa aral. Sebelumnya dalam rapat, dari 9 fraksi di DPR, sebanyak 5 fraksi meminta untuk klaster ketenagakerjaan tidak dimasukkan di dalam RUU Cipta Kerja. Suara penolakan muncul atas klaster ketenagakerjaan, diantaranya disampaikan oleh sejumlah fraksi seperti Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS, dan PAN. Pemerintah menyebutkan terdapat 7 substansi pokok perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Antara lain waktu kerja, pekerja asing, pekerja kontrak, dan alih daya atau outsourcing. Selain itu ada perubahan soal upah minimum, pesangon PHK, hingga program jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Meski sempat terjadi debat yang alot, pembahasan dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja hampir selesai. Fraksi yang sebelumnya menolak mulai mendukung poin-poin dalam RUU, salah satunya fraksi Nasdem. Berkat negosiasi yang sangat alot, juga tentu saja ada tenggang rasa yang sangat besar. Kami dari fraksi Nasdem yang tadinya begitu keras untuk bertahan, tidak ingin menyerah gitu kepada konsep dari pemerintah dan teman-teman yang lain. Akhirnya demi kepentingan bersama ya kita bersedia menyetujui hal tersebut. Nah, tapi apakah ini akhir dari semua perjuangan itu? Tentu tidak. Memang sebelumnya banyak poin sensitif yang menuai perdebatan. Salah satunya terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Pemerintah menilai pesangon sebanyak 32 kali sangat memberatkan pelaku usaha, sehingga mengurangi minat investor untuk berinvestasi. Dalam RUU Cipta Kerja, pemerintah ingin ada pesangon PHK dibayarkan sebanyak 19 kali upah kerja. Berdasarkan data Kemenaker, sebanyak 66% perusahaan tidak patuh pada ketentuan undang-undang. Sementara 27% lainnya patuh secara parsial, karyawan menerima nilai lebih kecil daripada haknya, dan hanya 7% perusahaan saja yang patuh selama ini. Setelah dipertimbangkan kembali, topik pembahasan mengenai ketentuan pesangon, pemerintah dan balik DPR menyetujui tetap dengan jumlah 32 kali gaji. Rinciannya sebanyak 23 kali ditanggung oleh pemberi kerja atau pengusaha dan sisanya ditanggung oleh pemerintah melalui jaminan kehilangan pekerjaan. Argumentasi terutama dari Kementerian Tenaga Kerja, cerdas sedikit lah. 32 bulan pesangon itu adalah untuk 2 kali. Yang banyak terjadi itu cuma 1 kali. Kalau 1 kali itu sekitar 16-17 bulan upah. Oh, di beberapa negara, dibanding beberapa negara kita lebih besar. Tapi jaminan hari tua dan pensiun kita rendah. Malaysia 23%, kita hanya 7%. Singapura 33%, kita hanya 8,7%. Makanya kelihatan pesangon kita kalau 1 kali 16-17 kali. Alasan buruh menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja lantaran adanya poin yang tidak disepakati, seperti dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu, dihilangkannya upah minimum sektoral kabupaten, kota, UMSK, hingga pengurangan nilai pesangon. Kini pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan telah dituntaskan oleh pemerintah bersama Badan Legislasi DPR RI. Namun para buruh tetap ngotot dan bahkan mengancam akan melakukan aksi mogok nasional selama 3 hari jika tetap disahkan. Rencana buruh untuk melakukan mogok massal pada 6 hingga 8 Oktober 2020 akan semakin membuat dunia industri tertekan. Setelah hampir 7 bulan berada antara hidup dan mati karena terdampak pandemi, ancaman mogok massal akan semakin menambah beban produksi. Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Sutrisno Iwantono menanggapi pengusaha saat ini kian apatis dengan keadaan.
7 bulan kita dalam kondisi yang sangat-sangat sulit ya. Yang sekarang mungkin sudah mulai, sebagian sudah mulai apatis gitu loh. Kita mau berbuat apa kalau kemudian cash flow kita sudah hancur, income juga tidak ada, karena daya beli kita turun, kemudian produksi juga anjlok ya. Kita mau apa lagi ya, saya secara pribadi itu juga tidak tahu mau apa dalam kondisi yang seperti itu. Pembahasan RUU Cipta Kerja menyimpan kepentingan yang sangat mendalam, baik bagi pengusaha, pemerintah, maupun pekerja. Semua pihak menginginkan industri tanah air bisa bersaing dengan negara lain. Namun untuk mewujudkan perlu keseimbangan, agar tidak hanya salah satu pihak saja yang mendominasi. Akankah kali ini pemerintah mampu menjalankan amanat Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Tim Liputan CNBC Indonesia.